Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita membacanya dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, beginilah bunyi firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita belajarnya di bawah sebuah tema, belajar untuk mengajar. Dan jemaat yang terkasih di mana saja berada, banyak sekali orang Kristen yang mau jadi pengajar firman Tuhan, tetapi mereka sama sekali tidak mau belajar. Sehingga seringkali ajaran mereka bertentangan, bahkan kontras dengan kitab suci. Seperti itulah kenyataannya, maka Rasul Paulus di sini menekankan atau memberikan satu nasihat atau sebuah pernyataan kepada Timotius bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud di sini sudah tentu bahwa kebenaran Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang di saat Paulus atau di zaman Paulus melayani Tuhan, memberitakan Injil, memang di sana banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang membengkokkan atau membelokkan ajaran kekristenan. Bahkan sampai hari ini di kota kita, di gereja-gereja yang ada di sekitar kita, mereka justru mengajar bertentangan, kontras dengan kitab suci. Bahkan ajaran hari ini yang tenar, manusia harus berbuat baik tambah iman supaya selamat. Itu ajaran yang tenar hari ini yang menjadi mayoritas di kota kita, di gereja-gereja Kristen yang ada di kota kita. Tapi saudara-saudara, ajaran-ajaran seperti itu dianggap ajaran benar, ajaran yang lurus. Tapi kalau kita mau bandingkan ajaran-ajaran seperti itu dengan kitab suci, jelas itu ajaran yang salah, bahkan bukan hanya salah tapi sesat. Keselamatan itu hanyalah iman kepada Kristus, tidak ada tambah apapun. Tidak ada embel-embel yang lain sehingga manusia bisa selamat. Nah, saudara-saudara, banyak orang hari ini, orang Kristen yang ingin sekali jadi pengajar. Mereka mau jadi guru, mau jadi pengajar, tetapi mereka tanpa belajar. Sehingga karena akibat dari mereka tidak belajar itulah muncullah kesesatan di gereja, di sekolah-sekolah teologi, di bangku-bangku sekolah minggu. Makanya di dalam 1 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ini benar, saudara. Banyak orang hari ini yang hendak menjadi pengajar, bahkan mereka mengajar, tapi mengajar secara sesat. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah menjadi orang Kristen? Apakah saudara sudah paham? Artinya di sini saya tidak bilang bahwa kita harus mengerti seluruh doktrin, tetapi paling sedikit tentang keselamatan, tentang iman. Itu hal yang mendasar. Itu penting sangat-sangat. Karena apa? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Kita diberikan cuma-cuma, keselamatan itu diberikan cuma-cuma lewat iman. Dan iman itu, sampai kita beriman, itu juga anugerah Allah. Tidak ada usaha atau perbuatan kita. Nah, saudara-saudara, itulah Paulus di sini dengan tegas memberikan nasihat kepada Timotius bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Layak dalam arti di sini layak dalam ajarannya, ajaran yang benar yang Alkitabiah, yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Jangan sampai kita hanya ingin menjadi pengajar, menjadi guru yang ingin berdiri di depan banyak orang, tetapi ajaran kita justru ajaran sesat, bukan ajaran yang benar yang sesuai kitab suci. Marilah kita belajar kitab suci, yang hal yang terutama yang menjadi dasar atau
yang fundament adalah dasar-dasar kekristenan, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Karena tanpa iman pada Kristus, pasti kita binasa, masuk neraka selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mau belajar akan kebenaran firman-Mu sebelum kami menjadi pengajar. Karena itu biarlah Tuhan lewat Roh Kudus memberikan kami kemampuan supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar firman dan kami boleh menyampaikan secara benar dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan rohani kita sepanjang hari.